sini saya akan menjelaskan 4 transformasi fungsi. Yang pertama ada translasi. Translasi yaitu menggeser grafik fungsi tanpa mengubah bentuknya. Rumusnya A, B sehingga X, Y ditranslasikan dengan A, B menjadi X aksen dan Y aksen. Maka X aksen itu X tambah A. Sedangkan Y aksen itu Y tambah B. Lalu ada rumusnya Gx sama dengan F kali X kurang A tambah B. Di sini saya ada 2 contoh soal. Kita akan mengerjakan yang nomor 1. Tentukan bayangan dan gambar dari fungsi linear fx 3x kurang 5. Di sini kita mengerjakan soal nomor 1. Tentukan bayangan dan gambar dari fungsi linear fx sama dengan 3x kurang 5. X lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang atau sama dengan 5 dengan titik translasi 6,3 dapat dibentuk translasi yakni Gx sama dengan F kali X kurang A tambah B. Kita cari dulu nilai untuk si Gx nya berapa. Jadi kita masukkan rumusnya Gx sama dengan F dikali X kurang A dikali B. Ditambah B. Ditambah B. Lalu kita masukin nilai yang di dalam kurungnya dulu. A-nya itu nilai si translasi yang diketahui berarti 6 kurang 6. Lalu nilai si B-nya yang dari diketahui titik translasinya min 3. Di sini kan min. Berarti ubah aja langsung jadi min 3. Lalu nilai si fx-nya diketahui 3x kurang 5. Berarti kita masukkan x kurang 6-nya ini. Kok kayak min 6. Jadinya 3 dikali x kurang 6 dikurang 5 dikurang 3. Kita kalikan silang yang ada di dalam kurungnya berarti 3x kurang 18 kurang 5 kurang 3. Kita jumlahkan yang tidak memiliki variabel. Berarti 3x 18 tambah 5 tambah 3 berarti minus 26. Nah, ini nilai si Gx nya. Lalu karena nilai fx dan gx nya sudah diketahui dua-dua, kita masukkan yang katanya x lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang atau sama dengan 5. Berarti kita masukkan dulu ke yang fx nya. Fx berarti kan kalau yang diketahuinya itu berarti dia 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini tadi 3x kurang 5. Masukkan nilai x nya 1 sampai 5. Langsung aja ya. 3 kurang 5 berarti min 2. F2 nya 3 kali 2 6 kurang 5 1. F3 nya 3 kali 3 9 dikurang 5 4. F4 nya berarti 3 kali 4 12 kurang 5 7. F5 nya
3 kali 5, 15 kurang 5, 10. Nah, ini kan sudah diketahui, sudah dimasukin nilai 1 sampai 5-nya ke si fx. Lalu kita masukin juga ke gx seperti halnya dengan yang fx. Berarti ini yang kan gx sama dengan 3x kurang 26. G1 nya 3 ke 1 3, 3 kurang 26 min 2, 3. G2 nya 3 kali 2 6, 6 kurang 26 min 20. Setelah itu G3 nya sama dengan 3 kali 3 9, 9 kurang 26 min 17. Sini tiga ya, sini 3 kurang fokus. Di sini 4, sedangkan 3 kali 4 12, 12 kurang 26 min 14. Lalu yang terakhir G5 nya 3 kali 5 15, 15 kurang 26 min 11. Nah, semua nilainya untuk titik koordinatnya sudah diketahui. Mari kita gambar yang sesuai instruksinya. Mungkin seperti inilah. Nah, kita tentui yang dari si fx nya dulu. F1 tadinya 1, min 2, 1, min 2. Kita misalkan di sini aja 1, min 2. Sini 1, min 2. Setelah itu tidak usah ditulis ya. Setelah itu yang F2 nya 2,1 di sini. Setelah itu 3,4 untuk yang F3 nya 3,4. 3,4 1 2 3 4 3,4 1 2 3 4 di sini ya. Misalkan aja ya. Lalu F4 nya 4,7 4 5 6 7, berarti di sini mungkin kepanjangan ya 55,10 untuk F5. 5,10 di sini aja. Kita tarik. Mending pakai yang ini ya, biar lebih bagus. Dari sini ke sini. Itu nilai si fx sama dengan 3x kurang 5. X lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang atau sama dengan 5. Nah, kita lihat perubahan dengan menggeser nilainya dari si gx. Apakah dia berubah sesuai dengan judulnya translasi? Gx nya G yang pertama G1 berarti 1, min 23. 1, min 23. Misalkan di sini aja 1, min 23 karena itu terlalu panjang. Lalu G2 nya 2, min 20. 2 min 20 di sini deh 20. Baru tuh G3 3, min 17. 3, min 17 di sini. Ini seandainya supaya itu nilainya tidak terlalu besar ya. G4 nya min 14. Lalu G5 nya 5, min 11.
5,11 kita misalkan di sini aja. Nah, kita tarik garisnya. Ini ya tidak sejajar. Ini GX sama dengan 3X kurang 26. X nya lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang atau sama dengan 5. Nah, sudah terlihat kan dia menggeser. Nah, ini untuk soal yang pertama. Lalu saya berikan untuk kalian mengerjakan soal nomor 2-nya. Yang kedua ada refleksi. Refleksi yaitu perubahan grafik fungsi yang menghasilkan bayangan cermin terhadap suatu garis atau sumbu tertentu. Rumusnya di sumbu X ada GX sama dengan F kali 2H kurang X. X aksennya itu 2H kurang K. Di sumbu Y ada rumusnya GX sama dengan F kali 2K kurang Y. Y aksennya 2H kurang K. Di sini saya akan mengerjakan nomor 1. Tentukan refleksi di sumbu X dan Y jika diketahui Fx sama dengan 2X kurang 5 terhadap garis X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1. Buat dulu yang pertama untuk di sumbu X. Sumbu X rumusnya G(X) sama dengan F dikali 2H F kali 2H kurang X. Lalu kita masukkan nilai yang ada di dalam kurungnya terlebih dahulu. F 2 dikali H ini adalah si 4 karena X dan Y yang diketahui ini adalah refleksi terhadap garis vertikal dan horizontal. 4 yang vertikal dan Y yang horizontal. X ini diibaratkan dengan H ini H dengan H, lalu yang Y ini diibaratkan dengan K. Jadi 2 dikali 4 dikurang X. Jumlahkan yang di dalam kurungnya. 2 kali 4 8 kurang X. Nah, ini adalah si X. Kenapa? Karena nilai dari si punya F, lalu dia ini nilainya, bentuknya kan Fx. Nah, ini nilainya si X nya. Lalu kita cari tuh nilai si Fx. Fx yang diketahui Fx nya 2X kurang 5 Fx 2X kurang 5 sama dengan 2. X nya tadi berapa? Dan X nya itu 8 kurang X. 8 kurang X kurang 5. Kita kalikan ke dalam. 2 kali 8 16. 2 kali min X min 2X dikurang 5. Lalu hasilkan min 2X 16 kurang 5 11 tambah 11. Nah, ini nilai si Fx nya. Lalu kita cari di sumbu Y. B. 2
minus B Y. Rumusnya diketahui Gx sama dengan F dikali 2H dikurang Fx. Lalu kita masukkan yang di dalam kurung. F 2 kali H. H-nya salah, sorry, ini 2 kali K, bukan 2 kali H ya. Soalnya tadi kan yang K kan horizontal. Ini kita mencari horizontalnya. 2 dikali 1. Nilai si Y nya tadi terhadap sumbu Y yang horizontal. Lalu kurang Fx nya tadi diketahui di soal ada 2x kurang 5. 2x kurang 5 sama dengan F. 2 kali 1 2, ini kali silang jadinya min 2x, min sama min jadi positif, jadi tambah 5. Nah, inilah hasil dari refleksi di sumbu X dan Y. Yang ketiga ada rotasi. Rotasi yaitu perubahan grafik fungsi dengan memutar setiap titiknya terhadap suatu titik pusat tertentu sebesar sudut dan arah tertentu. Dinilai rotasi pada titik pusat 0,0, yang pertama 90 derajat, X, Y diputar menjadi Y, min X. Kalau 180 derajat dia diputar menjadi min X, min Y. Lalu yang 270 derajat diputar menjadi min Y, X. Kalau berlawanan jarum jam, yang 90 derajat diputar menjadi min Y, X. Yang 180 derajat diputarnya menjadi min X, min Y. Lalu yang terakhir di 270 derajat diputarnya hasilnya menjadi Y, min X. Maka nilai transformasi titik 90 derajat atau 270 derajat min 270 derajat adalah X, Y. X sama dengan Y. Lalu nilai yang Y nya sama dengan min X. Rumusnya Fx sama dengan F kali min X. Lalu yang titik 180 derajat atau min 180 derajat, X nya jadinya min X atau Y nya jadi min Y. Lalu rumusnya Fx sama dengan min F kali min Fx. Di sini ada 2 soal. Saya kerjakan yang nomor pertama juga. Tentukan persamaan bayangan dengan rotasi 180 derajat di titik pusat 0,0 dari fungsi Fx sama dengan 3x kurang 5 dan rotasi 90 derajat. Persamaan bayangan dengan rotasi 180 derajat. Nah, rumusnya tadi tuh ada Gx nya bisa kita ubah jadi Y aja ya. Y sama dengan min F X. X nya di ketentuan jika dirotasikan 180 derajat menjadi min. Nah, kita masukin nilai untuk di dalamnya tersebut. Fx nya kan 3x kurang 5, berarti 3 x nya kan min x dikurang 5, tutup kurung, kita kalikan silang, berarti min 3x kurang 5, kalikan lagi 3x dikurang 5. Nah,
Nilai untuk di rotasi 90 derajatnya, rumusnya jadinya langsung aja ya, min fx sedangkan min 3x nya tetap positif dikurang 5, kalikan silang lagi, min 3x tambah 5. Nah, ini dia hasil dari rotasi 180 derajat dan 90 derajat. Ada dilatasi. Dilatasi yaitu transformasi perubahan ukuran, memperbesar atau memperkecil dari grafik dan kurva suatu fungsi. Jika sebuah fungsi dilatasikan, maka persamaan fungsi tersebut berubah. Di sini x sama dengan k, x aksennya sama dengan x per k. K itu adalah skala. Y sama dengan k, y aksennya itu y per k. Lalu y sama dengan fx. Y per k sama dengan f kali x per k. Y sama dengan k kali f kali x per k. Di sini saya akan membuat dua soal. Saya akan menjelaskan nomor 2. Tentukan persamaan bayangan di titik 0,0 dengan skala sama dengan 3 dari fungsi linear 2x kurang 4 dan tentukan titik potong di sumbu x dan y. Rumusnya gx sama dengan k kali f kali x per k. Masukkan k-nya itu skalanya diketahui ada sama dengan 3 dikali f kali x per 3. Setelah itu masukkan nilai si fx nya 3 dikali fx nya berapa? 2. Kita masukkan nilai yang ini adalah si x, betul kan, yang diketahui 2x kurang 4, jadinya x nya itu diubah jadi x per 3 kurang 4. Salah. Kurang 4. Setelah itu jumlahkan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2x per 2 per 3 kurang 4. Setelah itu kalikan silang ke dalam. Ini bisa dicoret, hasilnya 2x kurang 4. Nah, kan sudah diketahui nilai si gx ya, gx itu kan y. Kita cari di titik potong tp x y sama dengan 0. Gx nya
Sorry, ini aturan 3 kali 4, karena kan kali silang ya. Ini kali sini, ini kali sini. Jadinya 2x kurang 12. 2x kurang 12. Gx itu kan y, berarti y-nya 0 sama dengan 2x kurang 12. Pindahkan yang ada variabelnya menjadi, pindah ruas menjadi min 2x sama dengan min 12. X sama dengan min 12 dibagi min 2, hasilnya 6. Di titik potong sumbu, di titik potong y, x nya sama dengan 0. Hasilnya berarti gx sama dengan 3x tambah 12 y, gx itu kan y, t3 kali 0 tambah 12 y sama dengan 3 kali 0, 0 tambah 12, 12. Nah, sudah deh diketahui nilai titik potong x dan y nya. Itu saja penjelasan dari 4 transformasi fungsi yang bisa bermanfaat buat kalian. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.